Perkenalkan, kami dari Kompak B9 akan menjelaskan program yang telah kami buat. Nama saya Kazutaka bersama Leonardus Kevin dan juga bersama Muhammad Gibran Naufal Zakwan yang membuat program VHDL untuk melakukan subnetting IP address pada kelas C. Aritmatika yang kami gunakan ada and, shift, exponentiation, subtraction, dan juga perubahan bilangan integer menjadi binary dan juga menjadi bilangan sebaliknya. Perkenalkan, nama saya Kazutaka. Di sini saya akan menjelaskan flowchart dari program kami. Jadi pertama itu terdapat dua input, di mana yang pertama adalah inputnya IP address, yang kedua adalah subnetnya. Pada proses pertama dari desimal akan dikonvert menjadi bilangan biner, yang lalu nanti ada proses AND untuk menghasilkan satu output. Selanjutnya ada proses shifting, nanti dari setiap hasil shifting bakal masuk ke ALU, di mana di ALU itu terdapat proses aritmatika dasar, yang nanti juga outputnya bakal dikonvert lagi menjadi bilangan desimal gitu. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dari source code yang akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu untuk source code-nya, library yang digunakan itu IEEE dengan 3 paket, yaitu IEEE.stdlogic 1164, IEEE stdlogic unsigned, dan IEEE.numeric. Yang mana stdlogic ini untuk integer, stdlogic vector, lalu logic unsigned ini untuk tipe data unsigned yang akan digunakan untuk shifting nanti, dan juga numeric ini akan digunakan untuk aritmatika dasar. Lanjut pada entity-nya. Pada entity ini yang pertama ada mode ini akan digunakan untuk menentukan proses mana yang akan digunakan untuk mengolah inputnya. Lalu ada subaddress 1-4, ini merupakan output akhir dari input user untuk integer. Lalu ada subnet dan host merupakan output juga, output akhir dari program ini. Setelah itu terdapat input IP 1-4, itu merupakan input jaringan, yaitu pada byte 1, 2, dan 3-4. Begitu juga pada subnet 1-4. Lalu ada host bit, juga merupakan input-output yang akan diolah nanti pada ALU. Lalu terdapat subnet bit yang akan diolah juga pada ALU nanti. Lalu untuk arsitekturnya menggunakan 13 signal. 12 signal yang pertama ini digunakan untuk input dari IP address jaringan tersebut, yang mana IP 1-4 masuk dalam sinyal IP 1B sampai dengan IP 4B. Nah, dimana tipe datanya ini semua stdlogic vector yang digunakan nanti untuk merubah desimal menjadi biner. Untuk signal terakhir shift, yang dimana dengan tipe data unsigned yang akan digunakan untuk shifting nanti. Lalu masuk pada proses dengan parameter mode-nya. Jadi mode ini akan dicek dari case ini. Jika mode itu 0, maka dia akan menolkan semua input IP 1-4 dan juga subnet IP
sampai 4. Saya bilang nih untuk meng-reset input dari user. Lalu jika mode itu 1, maka input IP 1 sampai 4 dan subnet 1 sampai 4 itu akan di-convert menjadi biner. Sebagai contoh, pada baris pertama convert ini 1B ini akan menjadi sinyal yang akan menyimpan biner hasil convert dari input IP1 dengan panjang parameter dari sinyal tersebut, yaitu IP1B, itu lengthnya, panjangnya. Setelah itu jika mode itu 2, maka sinyal hasil dari convert tersebut berbarengan seperti IP1B dengan subnet 1B akan di-end-kan lalu disimpan pada subaddress 1B. Begitu juga pada IP2B, IP3B, IP4B, sama semua. Lalu jika mode itu 3, dia akan merubah pada subnet 4B, yaitu subnet terakhir, jadi unsigned, lalu disimpan pada sinyal shift, dimana sinyal shift ini akan kita shifting menggunakan loop untuk mengecek setiap biner yang tersimpan pada shift. Yaitu panjangnya itu 8, maka dimulai dari 0 sampai 7. Jika shift index 7 bernilai 1, maka subnet bit akan bertambah 1, lalu akan di shifting ke kiri 1 dengan code shift left, lalu sinyal mana yang akan mau di shift, lalu berapa banyak akan di shift, yaitu di sini 1. Jika shift index 7 tersebut itu 0, maka dia hanya akan di shift aja, tidak menambah subnet bitnya. Itu akan di loop sampai semua indeks dicek. Lalu jika mode itu 4, maka pada subaddress 1B sampai 4 yang awalnya itu hasil dari N dari IP1B dengan subnet 1B sampai seterusnya akan dirubah menjadi integer lagi pada subaddress 1 sampai 4 agar dapat mudah terbaca oleh user. Lalu juga terdapat operasi aritmatika dasar, yaitu dimana host bit ini akan menyimpan hasil dari 8 dikurang dari subnet bitnya untuk mendapatkan host bitnya, yang dimana host bit itu nanti akan digunakan sebagai menentukan berapa banyak host yang tersedia, itu dengan 2 pangkat dari host bitnya akan disimpan pada host output. Begitu juga pada subnetnya, subnet akan menyimpan hasil dari 2 pangkat subnet bit yang akan menghasilkan ada berapa subnetnya. Itu saja dari source code-nya. Akan lanjutkan lebih jelas lagi pada simulasinya. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Leonardus Kevin dari kelompok B9. Di sini saya akan mensimulasikan program yang setelah kami buat. Di sini terdapat input berupa mode, IP address yang dibagi menjadi 4 bagian, dan juga subnet mask yang dibagi menjadi 4 bagian. Dan output yang akan kita lihat adalah subnet address-nya yang dibagi menjadi 4 bagian juga, dengan jumlah subnet dan jumlah host setiap subnetnya. Pertama di sini saya sudah masukkan IP address dan subnet mask-nya di program, di mana IP address yang sudah saya gunakan adalah 192.168.10 dan .44 dengan subnet mask-nya 255, 255, 255 dan 248. Pertama kita ubah modenya menjadi mode 1 terlebih dahulu, di mana mode 1 di sini akan mengubah nilai IP address dan subnet mask di sini dalam bentuk integer menjadi bentuk binary, yang dimana hasilnya akan ditampilkan di sinyal di bawah sini.
Setelah kita jalankan, dapat lihat di sini ada IP 1B sampai IP 4B dan subnet 1B sampai 14B yang merupakan hasil konversi dari bilangan integer di atas menjadi binary. Lalu kita ubah menjadi mode 2, di mana mode 2 di sini IP address yang dalam bentuk bit ini akan dioperasikan dengan subnet address yang sudah menjadi bit dengan operasi AND, di mana hasil AND antara dua address ini akan menghasilkan network address-nya. Setelah kita run, nah di sini sudah dapat hasilnya masih dalam binary karena kita lakukan operasi AND dalam bentuk binary network address-nya. Lalu kita akan setting mode 3 dalam bentuk clock. Karena di program sendiri saya sudah mencoba menggunakan loop, tapi saya kurang paham untuk implementasinya. Jadi karena mode 3 ini dilakukan berkali-kali, kita pakai clock saja. Di mode 3 ini kita akan mengecek berapa jumlah subnet host bitnya dan juga host bitnya. Dimana yang dicek itu adalah subnet 4B, dimana subnet dalam bentuk binary 8 bit paling kanan. Karena ini kelas C, jadi yang dicek itu cuma 8 bit yang paling kanan saja. Jadi kita bisa lihat kita run. Nah, di sini ada di sinyal shift yang 11100 ini sama dengan subnet 4B. Setelah kita run lagi, nah akan bisa dilihat sinyal sudah di shift left. Dimana jika nilainya bernilai 1, maka dia akan dimasukkan ke subnet bit. Jika nilainya 0, maka akan didiamkan saja dan digeser doang. Selanjutnya kita geser sampai nilai 1-nya menghilang. Nah, di sini dapat lihat kalau subnet bitnya itu berjumlah 5. Host bitnya saya belum masukkan di sini karena host bitnya saya masukkan di mode 4. Dimana di mode 4 kita akan gunakan clock juga karena prosesnya dilakukan berkali-kali, 2 kali sebenarnya. Nah, di sini akan menghasilkan output yang kita inginkan. Dimana di sini host bitnya pertama kita bisa lihat dapat nilai 3. Nilai 3 di sini adalah 8 dikurangi jumlah subnet bit. 8-nya sendiri merupakan besar bit dari subnet 4B. Setelah kita run lagi, dapat lihat address yang di sini 192.168.10.40 merupakan hasil konversi dari bit subnet 1B yang ini, sub address sampai 1B dari sampai 4B ke bentuk integernya, dan kita dapatkan bahwa network address-nya yang akan kita gunakan adalah 192.168.10.40, di mana dengan jumlah subnet sebesar 32 dan jumlah host tiap subnet yaitu 8, di mana 8 dan 32 ini merupakan hasil pangkat 2 dipangkatkan dengan subnet bit dan host bitnya masing-masing, di mana subnet merupakan 32 itu 2 dipangkatkan dengan subnet bitnya yaitu 5, dan host yaitu 2 dipangkatkan dengan 3 yaitu host bitnya. Sekian informasi dari program yang telah kami buat. Sebelumnya mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.